Berapa orang yang diutang? Emang lu berani? Hah? Berani? Badannya gede nggak? Ya kayak genderuwo sih. Ya, bilang dong lo. Ya, tuyul obesitas takut. Tuyul obesitas, waduh! Katanya belum ada uang, tapi update-annya lagi shopping. Senin ditagih, jawabnya oke. Selasa ditagih, jawabnya iya. Rabu ditagih, jawabnya nanti ya. Kamis ditagih, jawabnya sore ya. Giliran Jumat ditagih, jawabnya minggu depan. Pas Sabtu sama Minggu ditagih, jawabnya Bang tutup. Ini sebenarnya Sobat Kongko, mereka yang nggak tahu diri apa akunya nih yang terlalu pengertian. Aku bingung nih jadinya. Tuh, lihat tuh gayanya. Iya, bentar. Iya Pak, ini kan saya juga baru sekali nih Pak. Iya, saya kok selalu bayar. Nggak pernah saya Pak, sekali ini doang. Iya. Iya, gimana Pak? Saya pasti bayar ya. Iya. Iya, udah jangan marah-marah ya. Iya Pak, maaf. Iya, nanti saya bayar, oke? Iya, oke. Kenapa sih Wan berisik banget? Ada orang marah-marah nih. Kenapa? Saya sih telat bayar utang. Oh, telat bayar utang. Iya, tapi baru sehari doang telatnya. Dan saya itu sebelumnya selalu bayar. Ini juga kemarin butuh duit gara-gara ya ada mendesak lah gitu. Nonton konser. Oh. Enggak. Kebetulan kemarin lagi butuh nih buat sesuatu gitu. Sesuatu lah ya. Nonton konser itu ya? Iya. Kan healing kita kan. Iya, bener nonton juga konser. sih. Masa kerja terus ya. Ya. Yang penting ya tetap dibayar lawan harusnya. Iya. Utang Tapi itu. gimana ya orang, ya namanya utang ya kan. Iya aku tahu sih. Kayak aku lagi sebel banget sama teman aku. Gara-gara utang juga? Utang juga. Emang bangsa-bangsa saya ini rese ya ternyata. Iya. Tapi kayak ini sebenarnya utang pribadi sih, utang dari teman ke teman gitu. Iya, maksudnya aku nagih tapi galakan dia gitu. Ya nggak sih? Terus kamu kenapa ngutang tuh kenapa? Ini saya kan pakai kayak aplikasi-aplikasi gitu buat check out. Ya itu yang mendesak tadi itu. Tapi ternyata jahat keenakan. banget. Iya. Yang itu juga nagihnya juga jahat. Jahat, kenapa tuh? Pada Marah-marah. sepada gunung, sepada balap, sepada rusak. Emosi masuk ya. Dicuekin mulu di sini. Kafe paling nggak sopan seumur hidup kayaknya. Ini pada kenapa sih ribut banget dari tadi? Ngomongin apa sih? Dari jauh tau nggak? Kita udah dari 1 kilometer yang lalu udah Tuh. kedengeran berisiknya. Gimana kurang bohong tuh orang ngomong tuh. 1 kilometer dengan Padahal ukuran lu senti. supersonik, iya. Gitu. Ini Mbak, aku mau minta maaf jadi nyuekin pelanggan yang Nah, terhormat kita tiap nih. episode emang dicuekin sih. Nggak hari ini doang dia. Terus-terusan kok ini. Tiap datang ke sini nggak pernah ada Nggak siapa-siapa. pernah ini. Mau tau cupang lagi. Kebetulan emang moto kami cuekin. Kafe lainnya senyum. Mungkin ke depan jadi cuek out ya, biar lebih bagus ya. Nggak cuman in. Gitu. Oh, iya maksudnya situ ya. Lumayan ya. Ada perkembangan. Aku butuh berlari loh dari ketinggalan ini. Ya karena kan saya jokes bepek ya soalnya ya. Gitu. Emang terjebak di pinjaman. Iya, kita sama-sama berkelit di perhutangan gitu. Oh. Jadi kalau teman aku minjem uang lah gitu. Oh. Tapi- Kamu rentenur. Enggak Om, jadi kayak sebenarnya itu ya pertemanan aja kan suka minjem uang Ya. gitu kan. Ya kayak gitu, maksudnya kayak aku kan niatnya nolong gitu. Ya, betul, Tapi betul. ditagih ya tadi kayak aku bilang Senin ditagih jawabnya iya, besoknya lagi nanti, terus besok lagi sore kayak gitu-gitu. Tapi di Instagram story-nya itu shopping, flexing sana sini. Aku kan jadinya kan sebagai orang yang ya namanya uang kan kita butuh juga ya. Terus nggak kalau sih, Mbak? ditagih galakan dia. Galakan aja. dia, aku jadi bingung nih. Apa aku harus pakai debt collector apa gimana gitu? Ya. Kalau iya kan Om, kalau si Ulwan tadi Saya juga perhutangan. Lu minjem Saya yang minjem. sama dia. Enggak. Jadi itu sebenarnya nagih dia dari tadi. Iya, kenapa? Kita lagi campur harusnya sih.
Pusing-pusingin aja ya. Ngajak teman bikin pusing gitu loh, bukan bikin apa kayak bikin event gitu ya. Bikin pusing. Iya, bikin candi gitu Nggak sekali. tahu. Biar jadi wisata ya. Iya. Saya ini juga ada perhutangan juga. Cuma saya Oh, bedanya ada tuh Kementerian Perhutanan. Nah, bagus. Saya perhutangan Amazon kebetulan. Tahu ya. Oh, banyak anaconda. Iya. Sama piranha. Anaknya siapa tuh? Anaconda. Anaconda tuh kan saya. Kalau kamu kan ente konda. Bagus. Gitu. Ini kalau saya tuh utang kebetulan. Memang saya yang telat. Tapi baru sehari doang. Oh, telat. Itu juga karena kelupaan Selamat kan, loh, Wak? ya ampun. udah tes Berapa dah. bulan? Beda dong. Rujak kali kita ngerujak. Jadi telat bayar utang sehari ya, debt kolektornya jahat banget, ditelepon-telepon, diancam-ancam, dimaki-maki. Sehari Kerjanya doang. dia emang begitu. Iya, harusnya kan ada cara-cara yang lebih humanis gitu. Nih, Om Rita pernah Apa? gua langsung ngelinting baju waktu itu kan, Nov ya? Emang, iya. Iya, gua bilang ya. Lu bilang sama gua kan ada yang nagih utang, gua tanya sama dia, berapa orang yang nagih utang? Emang lu berani? Hah? Berani? Badannya gede nggak? Ya kayak genderuwo sih. Ya, bilang dong kalau kan gua nggak tahu kalau gede. Ya, tuyul obesitas takut. Tuyul obesitas, waduh. Gua baru dengar loh. Tapi Keren, keren ya. Itu 2 tahun nyiapinnya 2 itu. tahun. 2 tahun nyiapin. Anaknya keluar juga. butuh kontemplasi lah. Tapi nggak apa lah. Gua akan nyapa dulu teman-teman semuanya. Apa kabar? Hari ini kita ngobrol lagi nih. Kita ngobrol lagi seputar masalah debt collector dan hutang. Iya nggak sih? Dinas perhutangan. Dinas Perhutanan. Ya, di acara apa? PSK, komedi seperti kopi. Yeay, nggak nggak percaya. Apa itu, Wan? Ini Oh. kerja. Ngambil jemuran. Lu luar biasa ya. Pengalungan ini ya. Oh iya, pengalungan medali. Kebetulan dia atlet Nah, olimpiade. gimana tuh Om? Apa aku harus pakai debt collector? Enggak, kamunya terlalu baik. Oh Ih, iya. itu Iya, orang- itu paling gua nggak suka, kamu terlalu baik. Padahal mah enggak, emang minta putus aja bilang dari awal. Tenang aja ya. Iya. Lu nggak inget, saban kita minum kopi di sini nggak pernah ditagih sama dia. Oh iya ya. Bener ya. Tapi kenapa kita datang lagi? Iya, justru Karena kan ditagih itu. selama ini. Iya. Pantes ini terus ya pelanggannya ya. Iya, bener. Kalau gua lihat sih sebenarnya apa ya, nagih lu bisa pakai hal yang berbeda. Gak usah pakai debt collector lah. Hah? Nggak usah. Kenapa? Kalau nggak pakai debt collector pakai apaan? Ya pakai kartun misalnya, pakai pantun misalnya, Oh, pakai humor. pakai humor. Nah, Tapi yang kayak- bacain humor debt collector gitu. Jadi serem gini, ya kan? Jalan-jalan ke Pangkal Pinang. Cakep. Iya sih. Gitu. Jadi pakai humor. pakai humor siapa? Emang bisa? Kalau menurut gue sih nggak ngaruh lah. Gimana bisa? Tapi ada penelitiannya enggak tuh? Iya. Kalau misalkan ada, Orang- udah aku percaya. Orang serem aja belum tentu dibayar, apalagi pakai humor. Nangkap kentang pakai hiu. Bayar utang yuk, gitu. Iya, ntar gitu. Ya dicoba dulu dong. Kalau nggak salah di Amerika pernah ada penelitiannya kalau nggak salah ya. Iya nggak sih? Pernah ada kasusnya. Kasusnya. Jadi ada orang nagih, kemudian dicuekin, nggak pernah dibayar, tiba-tiba dia ngirim kartun yang menggambarkan bahwa kalau lu nggak bayar, ini teman-teman gue pada ngegajian, gue juga nggak gajian. Dan gara-gara kartun itu, tingkat pengembalian hutang mereka itu naik dari 14% kalau nggak salah ya. Iya, 17%. 17% gitu. Itu fakta yang mengatakan bahwa ternyata pendekatan lewat kartun itu juga bisa digunakan di Amerika. Tapi kan itu di Amerika. Kalau di Indonesia kan Samarinda. Kok sama ini? Kan Amerika. Oh, Samarinda. Maksud. Lumayan ya, lumayan. Ini sama dengan kalau kita ketemu teman namanya siapa? Namanya Yanti, lengkapnya apa? Komalasari. Nah, gue bingung tuh. Katanya Yanti. Komalasari. Jadi maunya siapa sebenarnya gitu loh kira-kira. Seperti Harry, tapi Yuk. Heru. Yuk kita berlari yuk. Iya, temen gue sama tuh namanya Harry.
marganya Tapi Heru. Jadi lengkapnya Heri tapi Heru. Dia maunya siapa sih? Tapi itu nama lah ya. Nama lah ya. Gitu. Tapi itu nama lah ya. Jangan nyangin. Ntar gue karena sebagai sama-sama orang dari Maluku, nggak apa-apa. Gitu. Gue juga Maluku juga soalnya. Kira-kira gitu. Jadi kalau menurut gue mungkin bisa dicoba dengan menggunakan pendekatan pakai kartun. Berbalas kartun misalnya. Iya. Tapi sebenarnya gini nih, mungkin seninya adalah menggunakan humor untuk nagih dengan misalnya sindiran. Ya. Atau mungkin dengan mengalihkan isu yang atau membungkus isu yang penting yaitu nagih duit dengan hal yang menyenangkan. Gitu kali ya maksudnya ya. Bisa jadi. Jadi kalau kita terlalu kasar sama orang kan orang jadi anti ya. Iya, Soalnya, berjarak ya. Baru utang nggak lo? Enggak, ngapain lo? Jadi gitu. Tapi kalau misalnya baru utang dong, ntar dulu ya gitu. Tetap nggak dibayar sih. Nah, Cuma kan. tapi paling tidak komunikasi lebih enak. Ya, lebih responnya intens. ya, responnya. Oh, Kalau gitu. gue sih gitu, nggak tahu. Tapi lo nggak percaya kayaknya mau apa? Nggak percaya. Dari wajah lo bahwa orang tuh bisa negosiasi lewat kartun. Iya, nggak percaya gua. Kenapa? Lu percaya sama siapa sebenarnya sih lu? Semua hidup lu nggak percaya sama Tuhan doang percaya ini dia. Iya, karena ya udah dibuktikan kan, udah sindir-sindir nggak bisa, terus udah dengan kekerasan juga nggak bisa. Ya kalau udah nggak mau bayar, nggak mau bayar aja gitu. Kalau menurut gue sih. Iya sih, saya dulu juga pernah punya pengalaman. Tuh, kan? Dulu sekarang saya minjemin, sekarang saya pinjam. Dulu tapi saya juga pernah minjemin orang. Jadi roda itu kan berputar. Itu tergantung. Apa dengan apa? Gimana nih? Gue bilang roda, gue pernah dibilang sama temen gue, Ser, hidup tuh seperti roda yang berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Gue bilang tergantung. Kalau lo di bannya, kadang atas, kadang bawah. Tapi kalau di porosnya, lu situ-situ aja muternya. Gak kemana-mana, sumpah. Karena udah lingkaran. Jadi jangan pernah lu bilang lu ada hidup seperti roda, jangan. Kalau di tengah di porosnya, lu muteran gak kemana-mana. Kalau lu di bawah sih enak ya. Kalau lu yang di atas, kasihan yang di bawah. Itu dia. Iya. Makanya jangan bilang hidup seperti roda, enggak lah. Tergantung lu ada di mananya. Gitu Enggak, kira-kira. di atas enggak, di bawah enggak, karatan iya ya. Iya, pusing aja ya, pakai oli, gemuk ya. Gemuk. Jadi gue. Nggak, bilangnya kan gemuk ya. Iya. Bilangnya kan gemuk soalnya ya. Iya. Gitu. Enggak, jadi dulu saya pernah nih ada pengalaman pribadi. Jadi ada teman saya kebetulan berutang. Nah, terus saya udah tagih dengan cara yang normal yaitu bayar utang dong gitu. Dia nggak bales. Terus kemudian saya iseng-iseng nih mengirim humor. Saya kirim video stand up waktu itu. Ada seorang komik stand up tentang utang, saya kirim ke dia. Di read doang. Masih penasaran dong. Saya kirim sindiran lain. Yaitu doa lunas atau terbebas dari utang. Kreatif deh. Sama dia dirit doang. Doa. Mungkin dia doanya dibaca tapi nggak diaminin sehingga nggak dibayar-bayar sampai sekarang ya. Nggak bebas utang sampai sekarang. Jadi kayaknya saya juga antipati gitu sama meragukan gitu sama kayak Mbak Novri. Emang bisa ya? Mending ngirim itu. Ngirim doa kalau kena azab, kalau kena Orang sombong matinya gosong. Bener bisa juga sih mimpi kayak gitu ya. Ada apa tuh? Ada suara misterius. Tapi itu kan dari sisi orang yang lu pernah di posisi nagih utang. Lah kan dulu nagih utang sebenarnya kan? Iya, aku nagih utang. Tapi juga berapa kali, tapi lu nggak pernah pakai pendekatan humor berarti? Aku sih Dicoba dulu, siapa tahu nggak bisa. ngapain dicoba kalau gitu? Ya kita nggak pernah tahu bisa apa nggak kalau lu nggak pernah coba, begitu loh. Iya sih. Gitu. Kalau aku sih selama ini selalu pakai ya persahabatan gitu. Oh. Kayak Pakai pertandingan. Pakai kepompong. Kadang kepo, kadang rempong. Karena kepompong. Selalu pakai cara-cara yang bersahabat, kayak aku nanya baik-baik kayak gitu. Aku belum pernah coba sih, tapi itu cukup kreatif juga sih Iya, Mas harusnya Uluan. bisa coba tuh. Tapi nggak berhasil ya? Belum, sementara ya. Karena uluan. Mungkin kalau V beda. Oh iya benar. Karena laki. Kalau perempuan, yang ditagih perempuan apa laki? Perempuan juga. Oh, kelar kalau gitu. Perempuan mah nggak ada urusan ya. Kalau laki ini tadi gimana? Nggak, kalau laki mungkin dia agak-agak agak-agak sedikit berubah lah ya. Misalnya lo kirim bayar utang dong, aku kan butuh buat kehidupan hari-hari gitu. Misalnya gitu, aku udah nggak punya pacar, siapa lagi bisa ngiripi aku gitu. Jadi lo kategorinya udah yatim piano. Jadi yatim tapi bisa main musik gitu. Gitu kali. Kali ya.
Coba dulu gitu, siapa tuh nggak bisa. Tapi kalau saya tarik ya, ini kan menagih utang ini kan salah satu. Ditagih, bukan ditarik. Iya. Lu kira gerobak? Iya, boleh. Kalau saya lihat menagih utang ini kan salah satu teknik negosiasi, ya kan? Iya, betul. Nah, orang-orang tuh kan punya cara-cara pasti dalam bernegosiasi. Nah, menurut Mas Yasir sama Mbak Nofri, emang humor tuh bisa nggak sih sebenarnya untuk negosiasi secara umum ya? Mungkin secara umum nanti. Gue sih menganggap bisa, tinggal kalau yang datang itu bukan orang yang komunikatif, biasanya sih enggak. Biasanya datang, bisa bayar utang kapan? Saya bukan butuh usaha, butuh mau bayarnya kapan, paling gitu. Tapi kalau orang yang udah mukanya udah nggak mau dia diskusi atau negosiasi, ya memang mesti butuh pendekatan ekstra sih. Gitu. Karena kalau dia datang udah marah-marah, elunya panik, nah itu kena tuh. Karena pada prinsipnya kalau depositor datang, dia maunya lu panik. Semakin lu panik, dia semakin senang. Semakin kita tenang, semakin dia yang panik gitu loh. Karena gue pernah tuh temen gue di telepon ya bayar utang, dibilang gini, Pak, saya ini sekarang lagi nggak kerja gini deh, saya kerja sama Bapak, gaji saya ambil buat bayar utang gitu loh. Itu tuh telepon langsung. Itu negosiasi supaya nggak bayar utang dengan humor. Tapi kan nggak kelar utangnya, Iya. tetap ditagih kan. Iya. Tapi gara-gara itu orang jadi mikir, orang gila ngapain ditagih, gitu. Iya, harusnya saya juga jawab gitu ya daripada ketakutan. Saya tadi soalnya waktu Atau lo belaga sakit, kamu bisa bayar utang nggak? Saya lagi demam. Jangan bohong, emang. Jadi dia akan ngikutin. Iya, jujur. Kamu bohong kan? Iya, udah tahu kenapa nanya. Aku lagi demam. Gitu. Jadi perlu pendekatan. Emang butuh sekolah acting dikit lah. Karena acting ternyata nggak cuma untuk cari uang di sinetron dan film, teman, juga untuk pengintan dari hutang. Gitu. Jadi ya dicobalah. Siapa tau nggak bisa. Tetap lu gue. Gitu. Tapi nggak, gue tanya, lu pernah nggak sih ditagih utang? Enggak, masalahnya gue nggak bisa relate karena gue nggak pernah punya utang. Wah, keren. Ini sih yang paling bener sih. Jadi kita Iya. nggak Dan gue tuh orangnya terlalu pelit untuk ngutangin orang. Jadi nggak relate gitu. Makanya gue bingung dari tadi jawabnya gimana kan Ya, nggak ngerasain nih, gitu. Pemirsa ini contoh orang yang kalau meninggal ngubur sendiri. Sosialnya buruk nih orangnya. Orang kan kalau orang-orang minggu dikubur itu pakai tandu ya. Kalau dia enggak, pakai tulisan di sini sama lonceng ame kuburin sendiri biasanya gitu tuh. Ame film-film kungfu zaman dulu tuh ada gitu. Kalau gue ya utang pernah lah, siapapun kan pernah utang. Dan tapi gue selalu bayar tepat waktu. Ya, gue usahakan. Nah, memang utang gue memang nggak pernah lebih dari ceban ya. Jadi gue penyelesaiannya nggak terlalu susah gitu loh. Gitu. Cuman kan kayaknya kalau menurut gue sih agak susah di dunia yang fana ini. Kalau kita nggak punya utang, ada mungkin orang yang pengen bebas dari utang, cuman kan ya berapa gelintir lah yang bisa begitu. Karena ada aja utang. Pokoknya kalau lo kenapa-napa ntar gue bantuin deh, itu aja udah utang sebenarnya kan. Utang budi. Utang nggak harus budi juga, bisa iwan sih. Iya, Nggak harus budi juga. boleh. Lu jangan memiskinkan nama budi. Iya sih, benar. Budi itu udah jadi SD kenal sebagai bapak budi, ibu budi gitu loh. Utang juga kena. Itu bebannya budi loh. Gantilah Iwan, Sulistio gitu loh. Iya. Budi itu kesian loh. Balas budi segala macem gitu. Jadi misalnya nggak cuma balas budi, kadang-kadang dituntut, kita harus nuntut ilmu juga nggak salah, jangan dituntut. Jadi memang kita harus hati-hati ya. Itu dengar omongan saya. Oke. Tapi Mbak, sebenarnya bagaimana humor itu berperan dalam negosiasi secara umum ya? Nah, kalau negosiasi gue setuju tuh. Kenapa tuh? Gitu. Jadi kalau negosiasi kan sebenarnya harusnya kedua belah pihak tuh setara ya, gitu. Jadi kalau misalkan ada yang ngerasa lebih superior, nah kita misalkan tadinya diinferiorkan. Nah, dengan humor sebenarnya kita bisa menyetarakan supaya kita bisa sama gitu. Jadi take and give lah gitu. Jadi kita cairkan dulu suasananya gitu. Nah, baru abis itu kita bernegosiasi gitu caranya. Jadi Itu kalau negosiasi ya. Langsung, tapi jangan juga langsung negosiasi, ada prosesnya dulu sampai situ. Ya. Jadi lu samain dulu, udah sama, nah baru negosiasi. Ya gitu. Nggak Jadi bisa langsung. jangan
humor posisinya untuk menyetarakan dua belah pihak. Kata dia, bukan kata gua hanya mengiyakan. Karena kan biasanya kalau misalkan mental orang yang lagi mau negosiasi kan merasa lebih superior, dua-duanya lebih superior. Nah, kita gimana caranya supaya kita berhumor supaya untuk menyamakan tadi setara dulu gitu, baru kita bernegosiasi. Gitu sih kalau gue sih biasanya. Win-win solution. Gitu. Jadi dapat dua-duanya. Oke. Gitu. Ya kalau misalkan akhirnya nggak bisa juga ya nanti pakai cara itu tadi tongsis, tolonglah sis. Gitu caranya. Tongsis itu tolong ya sis ya? Iya. Kupikir lontong sosis. Makanan, ya kan. Emang orang aneh. Jadi kesimpulannya gimana, Mas? Ya udah berarti gini deh. Kita kan sama-sama terlilit dalam perhutangan ya. Ini yang nagih, saya yang utang gitu. Sementara ini yang Saya ya serba. Ada apa ya Pak? Ini biasanya maju untuk menagih hutang. Iya. Betul. Kalau ini barang yang digadein katanya. Yang kita utang semua ini temanya ya. Iya. Jadi humor ternyata bisa berperan dalam proses negosiasi secara umum. Secara spesifik untuk menagih utang atau debt collecting. Pernah ada kasusnya dan berhasil ya kan, seperti tadi disebut Mas Yasir. Enggak di sana sih juga bisa. Di sana. Enggak harus berhasil kan? Iya. Oke. Di Amerika sama Samarinda. Harus berhasil juga. Oke, jadi case-nya itu memungkinkan ya sebenarnya. Udah ada buktinya dan sekarang bagaimana Sobat Kongko memanfaatkan humor itu sendiri sebagai alat komunikasi untuk negosiasi. So, mungkin kayak solusi yang bisa di-share kali ya buat Sobat Kongko gitu kalau dari Om Yasar sama Bento Berita. Kalau gue ya bilang ya coba gunakan humor. Lu nggak pernah tahu berhasil apa enggak kalau lu nggak pernah coba. Sama kayak nyuruh anak kecil makan sayur, enak deh. Nggak enak tapi coba dulu. Coba tahu nggak enak. Tapi kan harus tahu dulu rasanya gimana gitu. Gimana lu bisa bilang enak atau enggak kalau lu nggak pernah nyoba, kata gue gitu. Kalau lu? Kalau gue tips gue gampang banget. Kontak aja ihik@ihik3 atau ihik3.com atau twitternya ihik_3. Itu caranya. Kalau dia berbicara gue diam sih. Gitu. Tapi intinya untuk menunjukkan bahwa dengan humor ketika negosiasi itu menunjukkan bahwa kita orangnya kreatif, setuju nggak? Iya, kere tapi aktif. Saya dong. Aktif nyari pinjaman ya. Iya. Ini kok pada flexing kiri. Oke teman-teman, terima kasih udah gabung sama kita hari ini. Apa yang kita sampaikan tadi lebih kepada kasih pencerahan. Mudah-mudahan cerah. Kalau nggak cerah, lihat pala gua. Yang lebih tercerahkan gitu. Tapi janganlah terlibat sama atau terlibat sama pinjol. Kalau Bisa, bisa ya. Kedepannya Kalau bisa. jangan ambil pinjaman online. Iya, gitu. Ambil pinjaman on time. Dibayar bisa pas. Pinjol, ya. Ngomong singkatannya. Kalau pinjol kan pinjaman online, kalau pinjaman on time, pikirkan sendiri. Gue jadi takut ngomong itu, gue yang ngomong, gue yang panik. Kadang-kadang gitu. Kayaknya Om Yasar harusnya dapat bagian paling banyak lah ya, karena bekerja keras gitu. Single fighter gitu sendiri. Iya, kira-kira gitu. Ya kalau bisa nggak usah pinjem ya nggak usah pinjem. Tapi kalau terpaksa harus pinjem, pilihlah orang yang mudah dikadalin. Itu salah satu cara supaya kita bisa tahu kira-kira kita aman apa enggak. Hindari pinjem sama rentenir. Ya. Apalagi orang-orang yang punya kekuatan debt collector, hindari lah ya. Karena kalau begitu lu kejebak sekali di sana, ya udah lu akan terus-terusan diteleponin gitu. Kalau ternyata lu udah terlanjur terjebak, sudah hadapi dengan gagah perkasa. Teguh kukuh berlapis keju. Kayak gue ya. Aduh, Kira-kira gitu. sampai segmen terakhir saya juga lupa nggak naruh kopi ya. Oh iya, bener mani Wan kopinya. Ini kalau saya kasih bijinya aja nggak apa-apa. Nama programnya komedi seperti kopi. Yang ada botol cupang doang di sana. Ini maksudnya apa? Udah gitu nih maksudnya apa ya? Kira gue luak. Kadang-kadang nyebelin banget. Begini lagi ngasihnya. Buset, ya ampun. Cepetan dimakan, buru dipotong aja. Iya sih. Oh ini
manual grill ya? Manual grill di dalam mulut. Grill mulut, Iya, oke. iya. Ya, ayo. Maaf saya lupa, soalnya kalau mau bikin kopi nggak cukup segmennya. Ya iya sih, tapi kan bisa dari awal gitu loh ya. Nggak usah sekarang juga lo bikin. Nggak lupa. Ini jadi panjang begini urusan gara-gara kopi doang, ya. Kira-kira gitu teman-teman ya. Gue sih tidak bisa bilang bahwa humor yang paling benar, tapi seenggaknya kalau lo dicoba, siapa tahu lo ketemu sama pola yang lo pahami. Iya, iya. Karena kan kalau misalnya berhasil di gue, belum tentu berhasil di Novita, begitu pun sebaliknya. Jadi memang masing-masing orang itu punya gaya sendiri untuk menampilkan apa yang dia bisa. Itu menurut gua. Ya kalau lu nggak nurut nggak apa-apa. Tapi kan itu menurut gua ya, kira-kira gitu. Gimana Wan, kira-kira Wan, menurut Iya. gua? Menurut gua lah yang Gua nggak benar. nurut. Nah. Menurut gua nggak nurut. Itu nggak Kafe bisa. nanti kalau mau nagih utang, saya bisa bantu ke Gimana? temennya. Nanti saya akan supply pantun-pantun dan meme lucu untuk dikirim ke temennya. Oke. Tadi tolong bayarin utang saya yang ke debt collector tadi ya. Soalnya gaji di sini nggak cukup. Gua udah Tadi bilang, kan udah Fe, dibilang, kalau bayar dia itu pakai duit, lu pakai hasil bumi. Berkat. Bayar pakai kentang, pakai ubi. Lu pakai duit, Fe. Gitu. Kasihan dianya. Kasihan, atau pakai gabah kering. Gabah kering giling, wortel tanpa daun, kol gepeng, bawang pipilan. Kan kasihan. Emang tiap pulang dari sini saya bawa bajak sawah sih. Iya. Ini Oke, kan tapi nggak apa-apa Dewan. Aku ya nggak apa lah. Aku bayarin utang dia Om. Ya, tapi dia harus supply itu tadi mimim. Ya, ini contoh Iya humor kan? untuk negosiasi berhasil. hidup Anda ringan sekali ya. Udah kagak nyanyiin kopi. Udah ngirim kopi ngasih biji doang gitu loh. Tapi kan saya hibur, kasih humor-humor ya kan, jadi lupa kan kalau sajiannya cuma gini doang ya kan. Humor-humor nggak bikin ausnya hilang. Si Ulan berarti tadi kasih contoh maksudnya. Aku nggak setuju, tapi aku tadi sama Ulan kita udah kenalan tadi Iya, bilang. betul. Kita udah ini contoh nih gimana nih. Oh, berarti tadi ya kamu tuh bernegosiasi dengan cara humor Iya, gitu. bisa Buat sobat kan? koko sebenarnya ini ngeles. Terima kasih bantuannya lo ya. Oke. Kita ketemu lagi minggu depan ya teman-teman sekalian. Dan lu bisa ketemu sama gue nanti. Ingat, catat medsos gue. Om yang share TikTok. Ini promo yang ada di logo sini. Om biasa belum masuk sini dong. Makanya gue omongin Iya. biar tahu. Ya udah, oke. Untuk sobat Kongko juga semuanya kalau misalkan punya materi atau misalkan ada sesuatu yang mau diskusikan Topiknya di sini ya. topik Benar, boleh itu tuh. bisa banget DM ke sosial media dari kita ya, bisa Yoi. ke Humoria @id.humoria, bisa ke @ihik3. terus bisa juga ke Makna Channel TV, jangan lupa. Kalau nggak kalian mau gabung sama kita boleh, tapi kita nggak bolehin. Udah penuh soalnya ya di sini, udah banyak nih orangnya. Gitu ya. Oke. Yaudah, sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih, tetap di KSK. Komedi seperti kopi. Yeay, nggak percaya.